Christian Spurling di usia ke-90 tahun pada tahun 1994 mengaku membuat monster palsu menggunakan kapal selam mainan atas permintaan ayah mertuanya, Marmaduke Wetherell. Wetherell, seorang pemburu, merasa terhina saat jejak kaki monster yang ia temukan pada Desember 1933 ternyata 1842. Seorang pebisnis hiburan bernama PT Barnum bikin geger saat menampilkan makhluk aneh dengan kepala dan tubuh monyet tapi berekor ikan. Ia menyebutnya sebagai Fiji Mermaid, putri duyung dari Fiji, yang diklaim ditangkap di perairan pulau tersebut. Ribuan orang berduyun-duyun mendatangi pameran makhluk aneh itu di Concert Hall, Broadway, New York. Mereka yang datang kecewa sebab penampakan putri duyung tak secantik di pamflet. Mengerikan, bahkan dengan mulut terbuka memamerkan gigi-giginya. Sebelum memajang putri duyung itu, Barnum telah berkonsultasi dengan ilmuwan, mencari tahu apakah makhluk itu asli. Jawabannya tidak. Maka ia membayar orang untuk berpura-pura sebagai ahli dan meyakinkan publik soal keasliannya. Apa sebenarnya putri duyung itu? Diduga itu adalah buatan manusia, bentuk kesenian Jepang pada awal 1800-an. Pada tahun 1917, jauh sebelum Photoshop dan efek canggih dalam film ditemukan, serangkaian foto menunjukkan penampakan peri. Foto-foto itu diambil di Bradford, Inggris oleh dua gadis muda, Elsie Wright yang kala itu berusia 16 tahun dan Frances Griffiths yang masih 9 tahun. Gambar-gambar itu jadi ramai jadi perhatian saat penulis terkenal Sir Arthur Conan Doyle menggunakannya sebagai ilustrasi artikelnya di The Strand Magazine edisi Natal 1920 yang membahas soal peri. Heboh pun terjadi. Sejumlah orang percaya gambar itu asli, lainnya skeptis dan menduga itu palsu. Pada tahun 1980-an, salah satu dari dua gadis tersebut mengaku foto-foto tersebut palsu. Peri-peri itu dibuat dari potongan kertas dan dipasang dengan menggunakan jepitan rambut. Meski demikian, ia bersikukuh salah satu gambar asli. Sales mobil Rick Deer dan anggota polisi Matt Wheaton mengklaim memecahkan salah satu misteri besar sepanjang masa Bigfoot. Pada tahun 2008 mereka mengklaim menemukan monster tersebut dan membekukannya dalam kulkas mereka. Namun, kemudian terungkap bahwa Bigfoot itu adalah kostum Sasquatch yang mereka beli dari internet, diisi dengan bangkai hewan posum dan sisa-sisa dari tempat penyembelihan hewan. Tipuan mereka terkuak. Wheaton dilaporkan dipecat dari kepolisian. Sementara, Deer pada 2012 kembali mengklaim membunuh Bigfoot dan memungut bayaran dari mereka yang ingin melihat lagi-lagi Bigfoot itu palsu, buatan pabrik mainan. Pada tahun 1983, majalah Germanster mempublikasikan apa yang diklaim sebagai buku harian Adolf Hitler. Majalah tersebut membayar sekitar untuk mendapatkan catatan berharga milik sang Führer, yang merekam kejadian dari tahun 1932 hingga 1945. Konon buku harian tersebut selamat dari sebuah kecelakaan kapal terbang pada tahun 1945. Catatan harian itu diklaim telah melewati uji tulisan tangan dan berdasarkan sampel isinya dinyatakan akurat secara historis. Namun, hanya 2 minggu kemudian, buku harian itu ternyata palsu. Petunjuknya didapat dari kertasnya yang berasal dari era modern. Buku harian tersebut ternyata ditulis oleh penipu Konrad Kujau.
Kujau dan jurnalis yang ditugaskan untuk membelinya. Gerd Heidemann dipenjara atas tuduhan penipuan dan penggelapan. Joe Orson Welles dikenal karena siaran drama radionya pada 30 Oktober 1938 dengan cerita War of the Worlds karya H.G. Wells. Bumi diserang makhluk mar. Drama itu disampaikan sedemikian rupa hingga kedengarannya seperti sebuah siaran berita kontemporer. Ini menimbulkan kepanikan sejumlah besar pendengarnya. Welles pun panen kecaman dari masyarakat dan media lainnya. Crop circle atau lingkaran tanaman sudah lama jadi teka-teki. Apakah bentuk aneh itu disebabkan pendaratan piring terbang atau cuaca yang aneh? Yang jelas crop circle menjadi salah satu misteri besar pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Para ahli ramai-ramai menebak siapa yang bertanggung jawab menciptakan pola rumit tapi teratur itu. Di ladang-ladang gandum, belakangan terkuak, crop circle tak lain tak bukan adalah kerjaan orang iseng. Pasangan asal Inggris, Doug Bauer dan Dave Chorley akhirnya muncul dan mengaku bertanggung jawab atas serangkaian kemunculan lingkaran tanaman itu. Pasangan itu mengaku mulai membuat crop circle pada tahun 1978 sebagai lelucon. Setelah salah satu dari mereka mendengar tentang kemunculan lingkaran tanaman di tuli Kensline, crop circle dibuat menggunakan papan, tali, dan sejumlah peralatan lain. Fenomena crop circle yang tercatat dalam sejarah pertama kali muncul di Inggris pada 1647. Namun Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) menepis dugaan keterkaitannya dengan alien. Crop circle dibuat oleh manusia sebagai lelucon, jawab ilmuwan senior NASA David Morrison seperti dimuat laman astrobiologi.nasa.gov. Kata Morrison, itu adalah pertanyaan yang mudah dijawab, karena pelaku aslinya telah mengaku dan menunjukkan bagaimana mereka melakukannya, tambah dia.